alam kubur itu, di alam kubur bagi ahli sholat pun akan diazab. Bagi ahli sholat akan diazab. Yang suka sholat masih diazab. Kenapa tuh, Bi? Sholatnya yang lalai. Sholat lalai. Seperti apa sholat lalai? Nanti di alam kubur itu ada namanya ular, namanya itu sujaul akro. Sujaul akro itu ular yang akan menyiksa orang-orang yang lalai dalam sholat. Dia kerjain sholat tapi lalai dalam waktu. Jadi akan datang ular itu. Seandainya ular itu bisanya disebar atau bisanya tertetes di alam dunia ini, di tanah dunia ini, maka seluruh tumbuhan tidak akan tumbuh. Saking berbisanya. Juga memiliki 2 bola mata yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari api. Dan sujaul akro ini memiliki kuku terbuat dari besi dan baja, dan kukunya itu sepanjang sehari perjalanan. Bayangkan kalau sehari perjalanan dari sini kemana ya? Panjang banget. Dari sini ke Jakarta nyampe tidak? Sehari perjalanan, kukunya saja. Dan dia akan menyiksa si ahli mayit yang lalai sholat ini sampai hari kiamat. Satu patukannya maka si ahli mayit akan terbenam 70 hasta. Satu kali patukan. Bagaimana ini dipatuknya tiap hari sampai hari kiamat? Subhanallah. Akulah sujul akro yang akan menyiksa kalian yang melalaikan sholat subuh hingga lalai terbit matahari. Itu yang melalaikan ya, Melalaikan bukan waktu. yang meninggal. Bukan meninggalkan. Yang melalaikan sholat zuhur sampai ke asar, yang melalaikan sholat asar sampai ke maghrib ke isya, lalai dalam waktu, maka akan datang sujul akro untuk menyiksa. Ular yang begitu menyeramkan, dan itu akan nampak bagi orang-orang yang lalai dalam sholat, apalagi ditinggalkan. Lalai saja diazab. Lalai saja diazab. Jadi kriteria-kriteria yang diberi kenikmatan dan diberi azab itu nampak. Jadi bagaimanapun proses nanti meninggal, jasadnya hilanglah, hancurlah, tenggelamlah, atau kemanapun tetap masuk alam kubur untuk menikmati ladang ibadah dia yang lakukan, atau mendapat siksaan karena amal atas perbuatan. dosa-dosa yang dia lakukan juga. Tetap masuk alam kubur. Dan dalam kehidupan kubur itu ada yang ditidurkan seperti Abi yang ceritakan tadi, tidur yang nikmat karena diperlihatkan surga, tidur yang tersiksa karena diperlihatkan azab neraka. Juga ada juga orang-orang yang mendapat langsung kenikmatan. Jadi di surganya langsung diberi kenikmatan, mendapatkan rizki langsung dari Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Di alam kuburnya. Jadi enggak ditidurkan gitu, Bi. Tidak ditidurkan. Ada sebagian golongan yang tidak ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung diberikan nikmat. Bahkan berkumpul dengan orang-orang soleh. Dengan orang-orang soleh Di alam kubur. Janji Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kita cintanya terhadap amal ibadah, makanya nih guru Abi pernah amanah, niatkan dalam hidup ini menunggu sholat, niatkan dalam hidup ini mencari ilmu. Nah, ketika kita meniatkan dan mencintai kedua ini amanah dari guru Abi nih. Ketika kita meninggal, ilmu kan harus terus dicari tuh. Ketika kita diwafatkan, Allah bangkitkan sesuai kecintaan kita. Maka dikumpulkan dengan ahli-ahli ilmu. Misalkan lagi belajar fikih nih, dibangkitkan, habis meninggal dikumpulkan sama ahli-ahli fikih, kita belajar fikih lagi dengan penuh kenikmatan, mendapat rizki langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya. Tapi ada juga yang mendapat azab langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ditidurkan tapi langsung menerima azab. Seperti riwayat yang diriwayatkan dari hadis Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj. Rasulullah melihat di kuburnya seseorang itu ada yang sedang mencakar-cakar wajahnya, kukunya terbuat dari baja, dan dia mencakar-cakar wajahnya sampai habis wajahnya, tinggal tulang belulang. Rasulullah SAW menjawab, bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, apa yang dia lakukan sampai siksanya seperti itu?
Maka malaikat Jibril alaihissalam itulah dosa untuk seseorang yang senantiasa bergibah, menceritakan aib saudaranya, menceritakan aib orang lain. Maka siksaannya itu dibuatkan kuku dari baja dan dia mencakar-cakar wajahnya sendiri sampai habis. Ketika habis diciptakan kembali, dicakar-cakar lagi. Setiap hari di alam kuburnya seperti itu. Terus menerus Ajab itu diterima sampai hari kiamat. Belum lagi kengerian-kengerian yang didapatkan di alam kubur. Dan Rasulullah SAW bersabda, tempat yang mengerikan itu adalah kubur.